Pateners bersama Babang Paten di sini. Sejatinya, banyak sekali fenomena alam yang baru ditemukan oleh manusia baru-baru ini. Namun sudah tercatat dalam kitab suci yang menjadi petunjuk hidup muslim tersebut. Nah, berikut ini 5 keajaiban dunia yang tercatat dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Hewan yang berbicara. Berpikir bahwa hewan-hewan berbicara itu hanya ada di dalam film. Maha besar Allah mampu membuat apa yang Ia kehendaki untuk berbicara, termasuk binatang-binatang melata yang bisa bicara pada manusia. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekuasaannya, seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Semut memberi komando. Barangkali kita pernah menonton film animasi tentang semut yang bisa berbicara. Memang hal tersebut hanyalah fiksi, namun ada masa di mana hal tersebut menjadi nyata, tepatnya pada zaman Sulaiman. Di mana saat itu Sulaiman melihat semut yang berbicara, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Keajaiban ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia menjadikan apapun yang tidak sampai dipikirkan manusia. Hal ini membuat Sulaiman bersyukur, seperti dalam surah An-Naml ayat 19. "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Sungai dalam air laut. Jika kalian pernah mendengar kisah nyata Jacques Cousteau menemukan air sungai yang berada di bawah laut, yang aneh dalam fenomena tersebut adalah air sungai dan air laut tidak bercampur. Padahal jika dijelaskan dengan ilmu fisika, harusnya air di dasar laut tersebut sudah bercampur dengan air laut dan rasanya berubah menjadi asin. Namun kenyataannya, air tersebut tetap tawar. Bukan suatu kebetulan, hal tersebut sesuai dengan surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan 2 laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Air laut yang tidak bercampur. Jika sebelumnya ada keajaiban sungai di bawah laut, kali ini adalah 2 laut yang tidak menyatu. 2 laut tersebut memiliki konsentrasi zat berlarut yang berbeda, sehingga warna 2 laut tersebut pun berbeda. Fenomena tersebut terjadi antara benua Afrika dan benua Eropa. Selat tersebut adalah Gibraltar, yang berada di Maroko dan Spanyol. Bisa jadi hal ini dijelaskan dalam sains, namun sebelum semua itu, semua sudah tercatat sesuai dengan surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Gunung adalah pasak. Para ahli telah menemukan fakta bahwa gunung tak hanya memberi keindahan bagi alam saja, melainkan juga berperan sebagai penyeimbang bumi dari goncangan. Gunung diibaratkan sebagai paku yang menyatukan lembaran kayu. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-7. "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ada juga bukti dari Surah Al-Anbiya ayat 31. "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk."